Itu bukannya teman baiknya Master Deddy Oh, kenal aja Pak. Oh, kenal aja. Bukannya kemarin tuh ada Dewa lawan Dewi itu. Mengejutkan. Diam-diam ternyata Rudy Salim menjadi sponsor utama yang membiayai Paula Verhoeven liburan ke Belanda. Pengusaha mobil sport tersebut menanggung semua biaya Paula Verhoeven selama berada di sana. Belum diketahui pasti alasan Rudy Salim rela mengelontorkan uang banyak untuk biaya Paula Verhoeven selama di Belanda. Namun, banyak warganet mengatakan bahwa Paula Verhoeven tengah menjalin kerjasama di bidang bisnis dengan Rudy Salim, tepatnya di Belanda, sebagaimana yang diketahui. Unggahan terbaru Paula Verhoeven di Instagram Story miliknya curi atensi. Hal ini karena model berusia 37 tahun tersebut tampak sedang berpamitan kepada anak-anaknya. Paula Verhoeven mengunggah video tengah berada di mobil bersama dua anaknya. Keanu Tiger Wong dan Kenzo El Drago Wong terlihat sedang tertidur di dekatnya. Wanita kelahiran tahun 1987 ini awalnya mengaku kangen berat dengan kedua buah hatinya. Untuk mengobati rasa kangennya itu, dia pun melihat video-video lama. Mama kangen sekali sama Keanu Kenzo. Lihat video-video lama kita udah sedikit mengobati rasa kangen mama, kata Paula Verhoeven di Instagram story pribadinya. Lalu Paula Verhoeven mengungkap akan berangkat kerja ke Belanda. Dia bilang seharusnya anak-anak ikut, tetapi ternyata belum bisa. Mama harus kerja dulu ya ke Belanda sayangnya mama. Harusnya anak-anak mama ikut, tapi kodarullah belum terjadi, lanjut Paula. Wanita yang sudah 6 tahun menikah dengan Baim Wong ini kemudian mengungkapkan harapannya agar kelak bisa jalan-jalan lagi bareng anak-anak. Doa Paula akan selalu bersama Keanu dan Kenzo. Insya Allah kita bisa jalan-jalan lagi ya sama mama, dan kumpul bertiga lagi. Semoga Allah tolong. Amin. Bismillah, ungkap Paula Verhoeven. Baik-baik ya sayang, doa mama selalu menyertai kalian berdua, tutup model asal Semarang ini. Selain itu, Deddy Corbuzier sampaikan dukungannya untuk Paula Verhoeven dalam menghadapi proses perceraiannya dengan Baim Wong. Tak hanya itu, Deddy Corbuzier juga memuji sikap bijaksana Paula Verhoeven, dan menegaskan dirinya ada di pihak Paula. Ia pun mengaku bingung saat Paula Verhoeven memilih hadir di acara podcast miliknya. Hal ini karena sebagaimana diketahui bersama, Deddy memiliki hubungan pertemanan yang cukup erat dengan Baim Wong. Meski demikian, Deddy secara lantang menyuarakan dukungannya untuk Paula Verhoeven. Ia juga menyemangati model papan atas tanah air tersebut untuk tidak patah semangat dalam menghadapi permasalahan rumah tangganya sembari mendoakan yang terbaik. Bingung gue kalau lihat lu, tapi yang terbaik lah ya, terus berjuang. I'm on your side, kata Deddy di acara podcastnya. Ucapan dukungan tersebut pun dibalas terima kasih oleh Paula Verhoeven. Lebih lanjut, Deddy juga mengungkap bahwa banyak ibu-ibu di Indonesia yang juga menyayangi Paula. Menurut Deddy, Paula pantas mendapatkan kasih sayang tersebut karena ibu dari dua anak itu merupakan sosok perempuan yang tangguh. Banyak ibu-ibu yang sayang sama dia loh. Banyak orang-orang yang sayang sama dia. Perempuan tangguh, tutur Deddy Corbuzier. Alasan Deddy Corbuzier menyebut Paula sebagai perempuan tangguh adalah karena model cantik tersebut memilih diam saat menghadapi fitnah hingga berbagai berita miring. Menurut Deddy, tak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Paula pun membenarkan banyaknya hujatan dan berita miring yang ditujukan padanya. Perempuan berusia 37 tahun ini memiliki alasan sendiri mengapa dirinya memilih bungkam. Terutama ketika banyak yang menghujat perkara Baim Wong menuduh Paula berselingkuh dengan seorang pria. Menurut aku, kadang-kadang kita kalau ngomong kan gampang ya. Jadi sebenarnya tantangan sih dengan kita diam. Ya kita harus belajar diam, tutur Paula. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Papa menenging papa. Siapa yang udah lihat klarifikasi Baim Wong yang ini? Kalau saya pelit, saya nggak akan nafkahin dia, uang dari perusahaan, terus uang dia sendiri segala macam. Ampun, girls nih pelajaran ya, padahal yang udah ngungkit nih
kalau saya nggak gini itu malah makin menjelaskan betapa perhitungan dan pelitnya dia. Logikanya seorang istri itu nggak akan mungkin menjelekin suaminya, apalagi sampai keceplosan di podcast orang bilang, oh suami aku belum nafkain aku sampai kayak kamu gitu ngomong ke Nagita, plus ngebanding-bandingin juga itu tuh udah double red flag banget. Sorry banget Mbak Im, dulu gue suka nonton sinetron lo, tapi kalau yang ini sinetron kehidupan yang asli ini gue ogah banget. Mana Paula tuh model papan atas turun kelas lagi nikah sama lu, disuruh bikin prank gak jelas, jadi gembel lah, jadi pura-pura jadi orang gila. Astaga, gue dulu pas lihat Paula disuruh acting jadi prank-prank aneh gitu, gue tuh ingat pas gue masih SMA, terus gue lomba model, Paula Verhoeven itu tuh jurinya karena dia tuh super model. Ada itulah ya, memang ada quotes kayak sebaik apapun istri, namanya laki-laki itu ada nggak puasnya. Jadi katanya mau kalau seandainya satu dunia tuh jadi istri satu orang laki-laki pun, anjing-anjing di jalan saja akan terlihat menjadi lebih menarik karena dia nggak punya. Melayani suami kau pun kau pasti sudah ogah, udah males. Anak-anak mas semuanya, kalau kau masih mau bertahan dalam rumah tangga tersebut, kau masih istrinya, kau masih berkewajiban untuk yang namanya melayani dari segi lahir dan batin suami kau, sayangku. Kalau kau bertahan, mempertahankan rumah tangga, tapi kau tidak bisa menerima resikonya, tidak bisa memaafkan suami kau yang sudah berselingkuh, jatuhnya akan menjadi yang namanya rumah tangga awet rejetio para istri. Jaga kewarasan kita. Masih banyak PR yang harus kita kerjakan. Kita harus tetap mengurus anak-anak kita. Kita juga harus fokus mengurus diri kita. Kita juga harus tetap mengurus suami kita. Kita harus tetap bersehat pikiran dan badan kita untuk mengurus rumah tangga ini, sayangku. Kalau kau terlena atau kau masih diam di zona yang namanya zona kehancuran, siapa yang akan membangunkanmu, sayang? Tidak akan ada yang bisa membangunkan. Terus satu hal, Mbak Titi, jangan berikan kesempatan wanita yang sudah merusak rumah tangga kau untuk bertepuk tangan dan tertawa gembira. Anak-anak mas semuanya, di saat suami kau berselingkuh, kau tahu, terus kau meminta pisah kepada suami kau, siapa yang akan bertepuk tangan? Mak nanya ke kalian, siapa yang akan tertawa bahagia? Mak pengen nanya ke kalian semuanya, siapa yang akan tertawa bahagia? Kalau sudah ada surat pernyataan talak seperti ini, terus si istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, apakah gugatan cerainya pasti akan dikabulkan? A. Pasti dikabulkan. B. Belum tentu dikabulkan. Mana jawaban Anda? Dan apa argumen Anda? Ya, yang benar adalah belum tentu dikabulkan. Kenapa? Nih, penjelasan saya, dengarkan, simak baik-baik. 1. Pengadilan tidak mengharuskan Anda sebagai penggugat untuk membawa surat seperti ini. Kalaupun Anda mau ajukan, silahkan. Dan ingat, ini kedudukannya hanya bukti permulaan. Apalagi kalau kita perhatikan, ini banyak sekali kelemahannya. Contoh, di sini si suami mengatakan sejak hari ini si perempuan bukan lagi istrinya. Nah, hari ini tuh kapan? Nggak jelas. Berikutnya, poin terakhir, surat ini dapat diteruskan ke KUA. Loh, kalau mau cerai urusannya bukan KUA, tapi pengadilan agama. Jadi ini adalah bukti permulaan yang lemah. Nah, karena itu harus didukung dengan alat bukti saksi. Bahkan tanpa ini pun, dengan keterangan saksi saja, itu sebenarnya sudah cukup untuk membuktikan bahwa rumah tangga Anda sudah pecah. Nah, yang kedua, ketika Anda hendak mengajukan gugatan cerai, ingat ini, supaya diterima, maka tidak boleh cacat formil. Dan supaya dikabulkan, Anda harus dapat membuktikan bahwa rumah tangga Anda sudah pecah. Nah, banyak sekali orang yang nggak paham cacat formil itu seperti apa. Dan banyak pula orang yang tidak paham yang disebut dengan pernikahan yang sudah pecah atau broken marriage itu seperti apa, indikator-indikatornya, lalu bagaimana cara membuktikannya di persidangan. Jadi ingat sekali lagi, kalau Anda mau bercerai, nggak cukup dengan beginian dan belum tentu dikabulkan. Jelas? Jadi terbongkar ya guys, biang busuk selama ini. Kalian dengarkan baik-baik ini ya. Dia bisa pura-pura cinta dan sayang sama kamu. Dia juga bisa pura-pura bucin dan pura-pura takut kehilangan kamu. Tanpa kamu sadari, dia bisa merespon orang lain di belakang kamu. Dan lebih parahnya, dia bisa mencintai dua orang sekaligus tanpa kamu ketahui. Don.
Hati-hati bagi suami yang sedang dalam proses cerai talak di pengadilan, yang ternyata suami mempunyai pekerjaan tetap atau memiliki penghasilan tetap. Kenapa? Karena di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, pasal 41 huruf C, pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Artinya si istri bisa menggugat balik suaminya dengan gugatan rekonvensi untuk tetap memberikan nafkah kepada mantan istrinya sampai si istri menikah lagi. Jadi jangan berpikir kalau sudah cerai tidak ada kewajiban yang bisa dituntut lagi kepada mantan suami. Istri-istri bergembira. Sekarang untuk Anda yang suka pelihara-pelihara cewek atau simpan-simpan perempuan selingkuhan, hati-hati, Anda bisa dipenjara 15 tahun dan denda 1 miliar dengan pasal 13 UU nomor 12 tahun 2022. Karena itu termasuk perbudakan dan eksploitasi seksual. Karena di situ termasuk unsur hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan manfaat organ tubuh seksual dari orang itu yang ditunjukkan terhadap keinginan seksual dengannya. Karena pasti jika pelihara cewek pasti ada berhubungan seksual. Itu bisa ditambah dengan undang-undang lain jika di antara mereka ada yang sudah menikah. Mulai sekarang lebih berhati-hati ya untuk laki-laki bandel, berusaha lebih sopan dengan wanita. Dan untuk para istri, disimpan ya video ini. Kalau suami Anda macam-macam, undang-undang ini gak main-main. Penjaranya 15 tahun. Pak, suami saya memiliki simpanan apa bisa dipidana, Pak? Jamnya bisa ya. Dan dapat dijerat dengan pidana penjara 15 tahun dan denda 15 miliar. Sesuai dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Karena hal tersebut termasuk dalam perbudakan dan eksploitasi seksual. Sebab karena adanya hubungan keadaan dan ketergantungan. Jadi mulai saat ini untuk para laki-laki di luar sana harap berhati-hati dalam bertindak. Karena ancaman pidananya tidak main-main. Semangat! Atau enggak? Siapa kamu namanya? Mana mukanya? Mukanya mana bro? Hah? Nah ini. Oke. Kamu itu baru DM saya tadi ya? Bro. Iya. Oke. Bro, ini baru DM saya tadi.